Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1221, terima kasih. Salah satu murid klan roh darah lainnya juga memperhatikan hal ini. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Penatua, tingkat kultivasi saudara muda Chen Ping tidak buruk. Hanya saja menggunakan garis keturunannya kali ini memang telah merusak fondasinya. Sebagai hadiah karena telah membunuh Ye Chen, mungkin akan lebih baik untuk memberinya harta yang dapat membantunya pulih. Dengan cara ini, saudara muda Chen Ping pasti akan mendapatkan peringkat yang bagus di kompetisi murid sekte luar 3 tahun dari sekarang. Baiklah, baiklah. Penatua Wei mengangguk sedikit. Sue Jian telah membaca niatnya dan memilih saat yang tepat untuk berbicara. Setelah dia selesai berurusan dengan Ye Chen, aku akan menerimanya sebagai murid inti dan mengajarinya beberapa teknik. Dia menatap arena. Chen Ping masih menghancurkan Ye Chen, tetapi entah mengapa keadaan terasa sedikit tidak nyaman. Mengapa butuh waktu lama untuk membunuh Ye Chen? Dia harus memusatkan seluruh kekuatannya pada satu tangan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar pada fondasinya. Buang-buang waktu saja. Chen Ping tidak buruk. Ye Chen awalnya sombong, tapi sekarang dia dipukuli seperti anjing mati. Pengecut. Murid klan roh darah lainnya memandang Ye Chen dengan jijik. Dia seharusnya tidak menyinggung kita, katanya, di pegunungan Kunlun, tidak ada yang bisa melawannya, tetapi di antara anggota klan roh darah kita, siapapun akan dapat menghancurkan tubuh fisik Ye Chen dengan satu pukulan. Tingkat ketujuh dari alam Dao Yuan. Sebanding dengan alam semi-divine setengah langkah. Jadi apa? Dia bukan orang istimewa di antara generasi muda klan roh darah. Di panggung arena, Ye Chen menangkis pukulan Chen Ping dan mundur puluhan meter. Baju zirah yang terbentuk dari energi iblisnya terasa seperti akan runtuh kapan saja. Bocah, apakah kamu merasa putus asa sekarang? Chen Ping tersenyum merendahkan. Dia menunggu Ye Chen memohon belas kasihan. Namun, Ye Chen tidak berniat memohon belas kasihan. Pada saat ini, Ye Chen tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri tegak seperti pohon pinus, matanya penuh haus darah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, mohon ampun. Begitu dia selesai berbicara, Nirvana Dao tiba-tiba muncul di belakang Ye Chen. Dentang, dentang, terdengar suara logam beradu. Dao Nirvana yang panjangnya 100 meter sebenarnya telah berkembang menjadi 200 meter. Daunnya kini telah disempurnakan 2/3. Ledakan. Ye Chen mengeluarkan energi yang sangat besar. Kekuatan hidupnya yang tirani menghancurkan telapak tangan kristal yang menekannya. Auranya terus meningkat hingga mencapai tingkat ke-8 alam Dao Yuan. Sungguh luar biasa, berkat tekanan Chen Ping dalam pertempuran, Ye Chen benar-benar berhasil menembusnya. Chen Ping, aku harus berterima kasih padamu karena telah membantuku menerobos. Namun, sudah waktunya bagimu untuk mati. Naga darah. Geram Ye Chen. Emas kecil, pinjamkan aku kekuatanmu. Apakah dia pikir kekuatan garis keturunannya sangat kuat? Aku akan menggunakan esensi darahku untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dimengerti. Little Gold menanggapi dan tampaknya menyatu dengan tubuh Ye Chen. Setelah itu, esensi darahnya yang agung melonjak keluar, menerangi malam berbintang dengan kilau yang menyilaukan. Naga darah itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia langsung berubah dan masuk ke tubuh Ye Chen, memberinya kekuatan lebih. Naga darah itu adalah bagian dari Ye Chen, jadi ia mampu meminjamkan kekuatannya kepadanya. Little Gold adalah teman Ye Chen, tetapi berkat makam samsara, ia juga mampu meminjamkan kekuatannya kepadanya. Little Gold memiliki garis keturunan ahli perkasa kuno dari makam samsara, jadi tentu saja dia menakutkan. Adapun naga darah, ahli hebat dari makam samsara pernah berkata bahwa itu akan menjadi kartu truf terbesar Ye Chen. Dentang, dentang, dentang. Garis-garis sisik logam keemasan sepanjang 1 inci menari-nari di sekeliling Ye Chen, jumlahnya ribuan. Beberapa saat kemudian, sisik emas menempel di tubuh Ye Chen dan berubah menjadi satu set baju besi emas. Pusaran energi darah mengelilinginya saat pedang pembasmi muncul di tangannya. Berbekal lengkap, dan diresapi dengan Little Gold dan kekuatan naga darah, ia melangkah maju seperti dewa perang kuno, memancarkan niat membunuh yang dingin. Penampilannya saat ini sangat berbeda dari beberapa saat yang lalu, di mana ia telah dipukuli seperti karung tinju. Di belakangnya, 3 Dao muncul. Pedang Dao abadi, pembantaian Dao, dan Nirvana Dao.
Kekuatan mereka mengalir ke dalam dirinya sekaligus mengembun menjadi jenderal-jenderal suci yang menyatu dengan kekuatan ketiga Dao ini. Suara mendesing. Ledakan meletus di langit saat ratusan jenderal dewa mengepung hantu 9 Neonatus dan menyerang 9 kepalanya dengan tombak mereka. Chen Ping, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Sekarang giliranku, jadi tunjukkan padaku apa yang mampu kamu lakukan. Ye Chen mengacungkan pedang pembasmi dan melepaskan tebasan yang diblok oleh pedang pembasmi iblis. Namun, pedang itu langsung memancarkan gelombang kekuatan nirvana yang melilit Chen Ping. Riak kuning yang membakar menyebar ke seluruh tubuh Chen Ping. Peningkatan kekuatan nirvana dapat mengurangi umur target hingga 1500 tahun per detik. Ye Chen tidak perlu membunuh musuh-musuhnya. Dia hanya perlu menghabiskan masa hidup mereka. Masa hidupmu. Apakah 30.000 tahun itu banyak? Dalam keadaan normal, iya. Namun, yang dibutuhkan hanya 20 detik paparan kekuatan nirvana untuk menghapus semua itu. Ye Chen, Ye Chen, lepaskan aku. Chen Ping berteriak histeris, dan pada saat yang sama, dia dengan keras membombardir gelombang cahaya kuning layu itu dengan tangan kanannya. Dia memegang pedang pembunuh iblis di tangan kirinya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba melepaskan diri. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan kerusakan pada fondasinya. Dalam waktu kurang dari 2 detik, rambutnya yang putih telah tumbuh lagi. Jika ini terus berlanjut, umurnya mungkin akan habis. Ledakan, ledakan, tinju merah darah itu menghantam gelombang cahaya kuning yang layu itu berulang kali. Namun, serangan itu hanya menimbulkan riak-riak di gelombang itu, dengan sedikit atau tidak ada efek sama sekali. Adapun hantu 9 Neonatus, ia telah sepenuhnya ditahan oleh para jenderal dewa dan tidak dapat membantu tuannya menahan gelombang cahaya kuning yang memudar. Tidak. Chen Ping mencengkeram pedang pembunuh iblis dengan putus asa. Ia merasa semakin lemah. Wajahnya yang tampan sudah menua. Setelah 5 detik, lebih dari separuh masa hidupnya telah memudar. Dasar rendahan, lepaskan aku. Teriakan Chen Ping terdengar saat umurnya semakin pendek. Dalam sekejap mata, tubuhnya menjadi bungkuk dan sangat lemah. Saat dia semakin lemah, Ye Chen memfokuskan perhatiannya untuk menangkis serangan pedang pembunuh iblis. Matanya gila dan haus darah. Jika ada orang yang memperhatikan dengan ama, mereka akan menyadari perubahan di mata Ye Chen. Salah satu pupil bersinar dengan cahaya biru redup, sementara pupil lainnya berwarna merah tua, yang membuatnya merasa misterius dan tak terduga. Bab 1222, Layu. Chen Ping menyerang berulang kali dan mencoba memaksa Ye Chen mundur. Kekuatan artefak abadi tingkat 4 bukan hanya untuk pamer. Dari segi kekuatan saja, artefak itu 8 kali lebih kuat daripada artefak abadi tingkat 2. Jika Ye Chen tidak mengandalkan kekuatan nirvana untuk memblokir sebagian serangan dan menggunakan dao pembantaian dan dao abadi untuk memblokir bagian yang lain, dia pasti sudah terpental. Dia tahu bahwa selama dia bertahan selama 20 detik, Chen Ping akan mati. Adapun hantu 9 Neonatus, ia sepenuhnya terkekang oleh kekuatan 3 dao dan tidak dapat mentransmisikan kekuatan kepada Chen Ping. Itu setara dengan kekuatan garis keturunannya yang terputus, sehingga ia hanya dapat mengandalkan kekuatan hidupnya. Dalam sekejap mata, wajah pemuda tampan itu penuh bekas luka, dan ekspresinya menunjukkan kesedihan. Ye Chen, aku mengaku kalah, katanya lemah, lepaskan aku. Kau sudah menghabiskan sebagian besar umurku. Sekalipun kau membiarkanku kembali sekarang, aku masih terlalu lemah untuk menyakitimu. Jadi, kumohon biarkan aku pergi. Kesombongan Chen Ping telah menghilang dan dia penuh penyesalan. Mengapa dia repot-repot datang ke sini sejak awal? Yang ingin ia lakukan hanyalah memperoleh saripati darah dan energi untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, ia akhirnya bertemu dengan seorang kultivator yang menggunakan kekuatan nirvana. Mereka baru saja bertarung kurang dari 15 menit, dan dia sudah menderita kerugian besar. Masa depannya hancur begitu saja. Dia tidak bisa menerima ini. Kalau aku kalah, apa kau akan membiarkanku pergi? Terimalah kematianmu dengan patuh, dasar sampah. Ye Chen, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk mati. Gelombang cahaya nirvana, hancurkan. Gelombang cahaya yang layu itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang menusuk tubuh Chen Ping seperti pedang tajam. Ye Chen mundur cepat sambil dengan santai menangkis hantu 9 Neonatus. Suara mendesing, angin dingin bertiup lewat, dan hantu 9 Neonatus berubah menjadi abu.
Chen Ping berdiri di atas ring dengan tatapan kosong. Rambut putihnya menari-nari tertiup angin, dan kulitnya penuh kerutan. Saat ini, dia tampak seperti orang tua berusia 70-an atau 80-an. Dia takut bahwa dalam beberapa saat, dia akan layu dan pingsan untuk selamanya. Puci. Tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah. Garis keturunan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sekelilingnya. Ada serpihan-serpihan yang berukuran lebih dari 1 inci tersangkut di tubuhnya, dan serpihan-serpihan itu dengan cepat menghabiskan sisa umurnya. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan datang ke sini. Datang ke sini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Tatapan mata Chen Ping menyapu semua orang di sekitarnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, 25 tahun kultivasi yang pahit. Aku ingin naik ke surga suatu hari dan menguasai dunia. Aku tidak menyangka bahwa datang ke sini akan membawaku pada akhir takdirku. Waktu berlalu dengan cepat. Detik-detik terakhir ini akan berlalu dalam sekejap mata. Kau kejam sekali, katanya sambil menatap Ye Chen. Bagi seorang pemuda, membunuhnya dengan cara ini jauh lebih buruk daripada mati dalam pertempuran. Perasaan tidak berdaya dan perasaan hidupnya akan segera berakhir benar-benar tidak dapat ditoleransi. Kejam. Dulu, klan roh darahmu membantai banyak sekali kultivator di pegunungan Kunlun. Bukankah itu kejam? Tanggapan Ye Chen pedas. Kamu berutang, jadi sudah waktunya kamu membayarnya. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri atas hal ini. Kemampuan gelombang cahaya nirvana untuk menghabiskan umur orang lain adalah mimpi buruk bagi musuh manapun. Para kultivator dapat menerima kenyataan bahwa mereka akan dibunuh, tetapi melihat diri mereka sendiri mati karena usia tua dalam waktu yang sangat singkat, menghancurkan semua impian dan harapan mereka, adalah 1000 kali lebih kejam daripada membunuh mereka. Namun, Ye Chen hanya menggunakan teknik ini pada anggota klan roh darah dan mereka yang berpihak pada mereka. Ini adalah cara yang paling tepat untuk menghadapi orang jahat dan pendukung mereka. Wus, wus, suasana menjadi sunyi. Semua orang menatap ke arah panggung arena dengan tatapan heran, terutama Han Yun, Ye Lingtian, Tian Wen, Bai Zhan, dan yang lainnya. Ternyata kartu truf sang ketua Aula sangat mengerikan. Dalam waktu 20 detik, ia telah menghabiskan masa hidup seorang ahli alam semi-divine tingkat pertama. Jika digunakan pada ahli alam kaisar tertinggi, mungkin tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa detik bagi pihak lain untuk layu. Kemampuan seperti itu sungguh luar biasa. Selama Ye Chen mampu bertahan melawan musuh, teknik ini akan mampu menguras kekuatan dan umur musuhnya secara bertahap. Di antara mereka, orang yang paling memahami hal ini adalah tetua Bai Zhan, karena ia juga mengolah daun nirvana. Akan tetapi, ia belum memahami gelombang cahaya nirvana, dan tidak mampu menghabiskan masa hidup lawannya dalam waktu singkat seperti Ye Chen. Paling banter, serangannya hanya mampu menghabiskan beberapa ratus tahun umur lawannya. Bakat Hall Master benar-benar mengerikan. Sudah berapa lama dia mengolah daun nirvana? Tetua Bai Zhan menghela napas dalam-dalam dan melakukan beberapa perhitungan mental. Sepertinya belum sebulan. Sulit dipercaya, hanya para jenius dari keluarga besar klan roh darah yang bisa dibandingkan dengan ketua Aula. Gedebuk, sosok itu jatuh ke tanah. Sosok itu adalah Chen Ping. Setelah tubuhnya menyentuh tanah, tubuhnya berubah menjadi bubuk dan tertiup angin ke langit. Kau benar-benar membunuh Chen Ping. Bocah, beraninya kau. Wei Wucheng menjadi murka, dan dia tidak lagi peduli dengan masalah kejayaan klan roh darah. Dia melompat ke arena, matanya yang dingin memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ye Chen, dasar, beraninya kau membunuh 3 muridku. Terutama Chen Ping. Garis keturunannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau pahami atau bandingkan dengan makhluk rendahan sepertimu. Dengan lambaian tangannya, dia memunculkan sambaran petir berwarna merah darah, yang menyambar Ye Chen dan melemparkannya dari panggung arena. Tahukah kau bahwa Chen Ping adalah murid jenius yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk murid sekte luar? Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah hari ini. Kemudian, dia menggunakan tebasan tangan seperti pisau dan melancarkan serangan ke Ye Chen. Saat benda itu terbang ke arahnya, benda itu mengguncang tanah hingga retak. Bahkan arena besar yang dibangun menggunakan senjata spiritual kelas 6 mulai runtuh akibat gelombang kejut. Ribuan pecahan beterbangan di mana-mana. Tebasan matahari dan bulan. Ye Chen berteriak dan menyalurkan seluruh esensi darahnya ke dalam pedang pembasmi sambil melancarkan serangannya sendiri.
Naga biru dan burung phoenix membubung ke langit. Bab 1223, tak tertandingi. Mengaum, naga dan burung phoenix meraung. Sinar matahari dan bulan beterbangan di langit dan menghantam serangan Elder Wei. Wah, gelombang kejut yang dahsyat menyapu, dan para kultivator yang sedikit lebih lemah terlempar. Di sampingnya, Ye Lingtian juga berdarah dari ketujuh lubangnya dan tubuhnya bergoyang berbahaya. Hanya gelombang kejutnya saja sudah begitu kuat hingga dapat melukai ahli alam kaisar tertinggi. Koma, dentang, 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 cahaya memudar dan asap pun menghilang. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa naga dan burung phoenix itu berputar mengelilingi satu sama lain, menciptakan roda emas yang terbakar dengan api. Kemudian, gelombang kejut bergema di seluruh alun-alun, menyebabkan kehancuran dan kekacauan yang meluas. Berlari, mundur, itulah pikiran pertama yang terlintas di benak keluarga Qin dan Wang, begitu pula dengan ketua Sekte Lun Qiang. Gelombang kejut sebelumnya telah melukai mereka dengan parah, jadi mereka tahu bahwa jika mereka bertahan lebih lama lagi, mereka mungkin akan mati. Wah, kotak besar itu meledak, dan serpihan-serpihan puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di mana-mana. Meskipun demikian, serangan Elder Wei tetap kuat, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan saat ia menguras kekuatan naga dan burung phoenix. Tidak, jika begini terus, aku tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Ekspresi Ye Chen menunjukkan rasa frustrasi. Dengan tangan kirinya, dia meraih pedang pembunuh iblis milik Chen Ping. Dengan pedang di tangan kirinya, dan golok di tangan kanannya, esensi darah dan energinya meledak, dan garis-garis ki golok dan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan bersilangan seperti jaring laba-laba, menyapu langit dan memberdayakan naga dan burung phoenix. Dengan ini, dia memblokir serangan Penatua Wei untuk sementara. Apakah ini kekuatan seorang ahli alam semi-divine tingkat kelima? Serangan biasa mengandung kekuatan seperti itu. Kamu Chen, garis keturunan orang tua ini sangat lemah. Kekuatan serangannya justru didukung oleh esensi darahnya. Little Gold tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia melanjutkan, esensi darah dan energi orang tua ini telah mengalami perubahan kualitatif, membuat kekuatannya setara dengan ahli alam semi-divine tingkat ke-6. Namun, garis keturunannya sangat lemah, dan bahkan tidak sebanding dengan Luopu. Seharusnya itu adalah garis keturunan kelas 8 atau 9. Itu jelas kelas rendah. Coba gunakan kekuatan garis keturunanmu. Kamu memiliki garis keturunan reinkarnasi, jadi garis keturunanmu seharusnya bisa menekannya. Oke, Ye Chen langsung mengangguk. Aliran energi ungu mengalir keluar dari lengannya dan menyatu dengan pedang dan tenaga pedangnya. Seperti yang diharapkan, kekuatan ki pedang dan ki pedangnya meningkat beberapa kali lipat, meskipun belum sepenuhnya membangkitkan garis keturunannya. Garis keturunanmu mungkin setidaknya merupakan garis keturunan kelas 3, dan jelas melampaui garis keturunannya. Suara Little Gold terdengar di telinga Ye Chen. Saat berikutnya, cahaya keemasan itu menghilang. Setelah itu, ledakan yang mengejutkan terdengar, dan semua orang melihat naga dan phoenix meledak dan serangan itu mengenai Ye Chen. Di langit, sesosok tubuh terbang di udara dan mendarat dengan keras di tanah. Ye Chen terhuyung-huyung berdiri. Tubuhnya penuh luka berdarah dan dia dalam kondisi menyedihkan. Tidak peduli apapun, jurang pemisah antara dia dan tetua Wei masih terlalu besar. Barangkali jika dia maju ke alam kaisar tertinggi, dia mungkin mampu memberikan pertarungan yang sebenarnya, tetapi pada saat ini, pertarungan itu hanya sepihak. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan sejati seorang ahli alam semi-surgawi? Ye Chen segera menelan beberapa pil sambil menenangkan diri. Namun, pedang pembasmi tingkat 2 itu sudah retak-retak. Jelaslah bahwa pedang itu tidak dapat menahan kekuatan serangan Penatua Wei. Sedangkan untuk pedang pembunuh iblis tingkat 4, ada beberapa tanda kerusakan pada pedang tersebut. Ia memperkirakan senjata-senjata ini tidak akan bertahan lama. Penatua Wei memang kuat. Pada saat yang sama, Wei Wucheng menatap Ye Chen dengan heran dan tak percaya. Kau tidak mati? Tanyanya heran. Dengan kekuatan esensi darahku, aku dapat dengan mudah menghancurkan ahli alam semi-surgawi tingkat keempat, namun aku hanya melukaimu. Bahkan jika kamu adalah seorang kultivator pemurnian tubuh, kamu seharusnya tidak begitu kuat. Sungguh menarik bahwa seorang kultivator dari alam sampah bisa begitu kuat. Kau sebenarnya tidak buruk. Sayangnya, kau berasal dari pegunungan Kunlun. Dia berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Seperti seorang kaisar yang agung, dia menatap Ye Chen dari atas dan berkata, aku ingin melihat berapa banyak lagi gerakanku yang bisa kau tahan.
3 gerakan, 5 gerakan. Wei Wucheng berpikir sejenak, lalu berkata, lupakan saja, aku akan membunuhmu dengan 1 gerakan. Itu akan menghemat waktuku dan menghindari pemborosan waktuku. Beberapa saat kemudian, Wei Wucheng perlahan melambaikan tangan kirinya, dan kekuatan saripati darahnya mengalir. Telapak tangannya sedikit berubah menjadi biru muda saat dia mengepalkan tinjunya. Lengannya dikelilingi oleh hembusan angin kencang, menarik api terang berbagai warna, yang segera mengembun di sekitar tinjunya. Wah! Wei Wucheng melancarkan pukulan, yang menyebabkan kobaran api beterbangan ke depan. Kobaran api tersebut memadat menjadi wajah seperti iblis yang ganas yang memancarkan aura yang mengejutkan, dan membuat semua orang gemetar. Dia menatap Ye Chen dengan gembira. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Ye Chen tidak akan mampu menahan pukulan ini. Inilah perbedaan antara pesawat bela diri tingkat tinggi dan pesawat bela diri tingkat rendah yang murahan. Pukulan ini mengandung kemarahannya yang tak berkesudahan karena telah membunuh begitu banyak muridnya. Jika orang itu tahu, dia pasti akan mati. Hanya dengan membawa kepala Ye Chen kembali ke klan roh darah, mungkin dia bisa memperoleh pengampunan. Ye Chen mengangkat kepalanya. Tubuhnya berlumuran darah saat bergoyang. Tekanan spiritual yang kuat menyelimuti Ye Chen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia ingin berkomunikasi dengan para ahli hebat di Samsara Graveyard, tetapi dia menyadari bahwa kekuatan Elder Wei entah bagaimana telah memutus hubungan tersebut. Dengan kata lain, Ye Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun, dia terluka parah, jadi bagaimana dia bisa menahan serangan ini? Brengsek, Ye Chen mengumpat dengan marah. Dia tahu betul bahwa ini adalah krisis terbesar yang pernah dia hadapi sejauh ini. Jika dia tidak segera melakukan sesuatu, dia pasti akan mati. Mata Ye Chen menyipit saat dia menatap tinju berapi yang datang. Dia tidak punya pilihan selain bertarung. Dia melangkah maju dengan susah payah. Apapun hasilnya, dia tidak akan mundur. Namun, pada saat ini, sesosok cantik terbang dan berdiri di depan Ye Chen. Yang mengejutkan Ye Chen, orang yang muncul di depannya adalah Ye Luo. Ye Luo, apa yang kau lakukan? Minggir, Ye Chen berteriak. Bab 1224, Keluarga Naga Suci. Namun, Ye Luo berdiri kokoh di depan Ye Chen, dengan senyum tak kenal takut di bibirnya. Saudara Ye, saya tidak punya orang tua dan saudara. Namun, sejak bertemu saudara Ye, saya menyadari bahwa saya akhirnya punya anggota keluarga. Saya bukan siapa-siapa, tetapi saudara Ye memikul masa depan pegunungan Kunlun di pundaknya. Karena itu, saya bersedia menghalangi serangan ini demi saudara Ye. Ye Luo mendorong Ye Chen yang terluka ke samping dengan tangannya, air mata sebening kristal mengalir dari sudut matanya. Kakak Ye, asalkan kamu mengingatku di masa depan, tidak apa-apa. Matanya penuh dengan tekad. Sejak Ye Chen membawanya keluar dari alam rahasia roh darah, dia selalu ingin membantunya, namun kekuatannya yang terbatas mencegahnya melakukan hal ini. Namun kali ini, dia bisa melakukan sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Luo. Ye Chen bergegas maju dengan panik, mencoba meraih tangan Ye Luo, tetapi dia didorong kembali oleh tekanan spiritual Penatua Wei. Sampah tetaplah sampah. Wei Wucheng mencibir ketika melihat pemandangan ini. Menurutmu, apakah kau bisa membantu anak ini menangkis serangan ini? Sungguh lelucon. Bagaimanapun, hari ini, kalian semua akan mati. Dia tiba-tiba mengarahkan serangan itu ke arah Ye Luo. Semua orang menyaksikan dengan rasa iba, menunggu untuk melihat Ye Luo binasa karena serangan itu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wus, wus, wus. Aura naga suci meledak dari tubuh Ye Luo. Seketika, kabut darah yang sangat pekat muncul di sekelilingnya, dan kepala naga api yang besar muncul dari kabut darah, diikuti oleh tubuh, kaki, dan ekornya. Tak lama kemudian, seekor naga suci yang menyala setinggi 100 kaki terlihat oleh semua orang. Naga itu tampak murni dan suci, tetapi juga sangat kuat. Hantu naga suci bertabrakan dengan tinju itu. Kekuatan garis keturunan Ye Luo telah terbangun. Sejak saat ketua sekte Luo menyerahkannya kepada Ye Chen tahu bahwa identitasnya luar biasa. Dia jelas merupakan tokoh kelas atas di klan roh darah. Namun, dia tidak menyangka garis keturunannya begitu kuat. Itu jauh lebih kuat daripada garis keturunan kelas 5 Chen Ping. Itu setidaknya garis keturunan kelas 2 atau 3. Kekuatan hantu naga suci setidaknya 10 kali lipat dari hantu 9 Neonatus.
Mengaum. Raungan naga bergema. Hantu naga suci itu tampaknya memiliki pikiran dan kesadarannya sendiri. Ia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang tinju itu, apalagi Wei Wucheng, tetapi malah berdiri dengan tenang di depan Ye Luo, menghalangi serangan itu untuknya. Mustahil. Pada saat ini, mata Wei Wucheng membelalak saat dia menatap naga suci yang menyala-nyala. Dia telah melihat manifestasi garis keturunan ini sebelumnya di klan Roh Darah, meskipun versi yang lebih kuat. Inilah garis keturunan klan Roh Darah. Mengapa itu muncul pada seorang gadis kecil dari pegunungan Kunlun? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Wah, saat tinju itu bertabrakan dengan hantu naga suci. Api terang yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan tinju yang berapi-api itu meledak. Sementara itu, sisik-sisik hantu naga suci beterbangan ke segala arah, dan menghilang. Sayangnya, Ye Luo juga terkena sebagian kekuatannya. Puci, Ye Luo memuntahkan darah dan terlempar mundur, gaun putihnya pun menjadi merah karena darah. Kakak Ye, sepertinya aku menjadi lebih kuat. Dia jatuh ke pelukan Ye Chen dan tersenyum lega. Cepatlah pergi. Dia membelai pipi Ye Chen dengan lembut. Cepat pergi. Kalau kamu tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Hanya itu yang dapat dia lakukan untuknya. Beberapa detik kemudian, Ye Luo memejamkan matanya. Dia terluka parah dan tak sadarkan diri. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam keadaan mati suri. Kamu Luo. Ye Chen memeluk Ye Luo dan menggertakkan giginya saat dia menatap Wei Wucheng. Wei Wucheng sangat terkejut. Dia melihat tinjunya yang telah hancur berkeping-keping oleh kekuatan hantu naga suci. Siapa sebenarnya gadis ini? Tanyanya. Sejak kapan pegunungan Kunlun memiliki garis keturunan seperti itu? Tidak, dia bukan dari pegunungan Kunlun. Wanita ini adalah anggota klan Roh Darah, anggota keluarga naga suci. Dia mengembara ke pegunungan Kunlun. Brengsek, keluarga naga suci adalah salah satu keluarga teratas dalam klan Roh Darah. Jika mereka tahu bahwa dia telah melukai salah satu anggota mereka dengan parah, dia akan dibunuh. Seluruh sekte pedang darah akan menghadapi bencana. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Wei Wucheng segera mengambil keputusan. Aura dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia memutuskan untuk membunuh semua orang yang hadir, termasuk dua muridnya yang lain. Mereka semua harus mati. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah agar apa yang terjadi tidak bocor keluar. Bahkan jika keluarga naga suci berhasil melacaknya, dia masih bisa mengatakan bahwa orang-orang dari pegunungan Kunlun lah yang telah menyakitinya. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka tidak dapat melacaknya. Wei Wucheng, kamu ingin membunuhku. Dasar tua, hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ye Chen menempatkan Ye Luo di tempat yang aman dan memerintahkan Bai Zhan untuk menjaganya. Matanya yang dingin dipenuhi kegilaan yang tak berujung. Cahaya iblis samar muncul di antara alisnya, dan mata ketiga terbuka. Mata iblis berwarna merah darah muncul. Sebuah manik naga jahat berada di dalam tubuhnya, yang berisi kekuatan Netherworld. Di alam rahasia roh darah, mata iblis inilah yang telah membantu Ye Chen membunuh begitu banyak anggota klan Roh Darah. Sinar cahaya iblis mengelilingi tubuhnya, dan energi darahnya terus meningkat. Dia seperti dewa iblis dari Netherworld, dan amarahnya telah mencapai puncaknya. Tak satu pun ahli klan Roh Darah akan mati dengan tenang hari ini. Mereka semua akan dikuliti hidup-hidup. Dia akan menjadikan mereka semua sebagai contoh karena berani menyakiti Ye Luo. Di makam samsara, garis keturunan pemilik makam telah sedikit bangkit. Itu mata iblis. Gadis ini cukup setia. Sue Qiye menoleh ke arah Ye Luo. Dia gadis yang cukup baik. Ye Chen, aku akan memberimu kekuatanku untuk menghancurkan Wei Wucheng ini. Tuan, bagaimana lukanya? Tanya Ye Chen. Dia baik-baik saja. Sue Qiye mengerahkan kekuatannya, memenuhi makam samsara dengan cahaya merah darah. Dia berasal dari keluarga naga suci dari klan Roh Darah dan memiliki salah satu garis keturunan teratas mereka. Meskipun dia baru saja terbangun, garis keturunannya sebanding dengan garis keturunan kelas 2. Namun, tingkat kultivasinya terlalu rendah, jadi dia hanya bisa bertahan dan tidak bisa melakukan serangan balik. Dia tidak dalam bahaya akan meninggal, tapi saya khawatir dia butuh waktu untuk pulih. Awalnya, dia tidak tahu dari keluarga mana gadis ini berasal, tetapi saat hantu naga suci itu muncul, dia langsung mengenalinya. Tanpa diduga, dia berasal dari salah satu keluarga paling misterius di klan Roh Darah. Saat itu, pasti ada pertikaian internal di keluarga naga suci. Kalau tidak, Ye Luo tidak akan berakhir di pegunungan Kunlun. Namun,
meskipun menjadi anggota klan roh darah, dia tidak seperti mereka semua. Dia bahkan mencoba mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ye Chen. Bab 1225, membalikkan meja. Kamu Chen, bersiaplah, aku akan memberimu kekuatan yang besar. Tubuh Sue Qiye menyatu dengan cahaya merah darah dan memasuki tubuh Ye Chen. Pada saat ini, 9 sinar cahaya iblis turun ke tubuhnya dan berubah menjadi satu set baju besi iblis. Tatapannya penuh penghinaan saat dia membuang pedang pembasmi dan pedang pembunuh iblis. Dia ingin membunuh Wei Wucheng dengan tangan kosongnya. Pada saat ini, ia diberdayakan oleh kekuatan Sue Qiye dan mata iblis, yang memungkinkan esensi darah dan energi iblisnya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi iblis praktis meluap dari tubuhnya. Auranya sendiri sebanding dengan ahli alam semi surgawi, dan tekanan rohaninya menyebabkan tubuh kepala keluarga Qin dan Wang, serta yang lainnya, meledak. Ledakan, ledakan. Tubuh para master sekte, kepala keluarga, dan tetua agung meledak seperti kembang api, satu demi satu, dan jiwa mereka pun musnah. Bagaimana para kultivator alam Daoyuan dan kaisar tertinggi ini dapat menahan tekanan spiritualnya? Dalam sekejap mata, ribuan pemimpin dari sekitar 170 sekte kecil yang membelot ke klan roh darah, dari para master sekte hingga para tetua, memuntahkan darah, dan tak lama kemudian, meledak, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah Ye Chen seorang dewa iblis? Ledakan, ledakan. Ketika para pemimpin berbagai sekte dan keluarga tewas, pengekangan terhadap anggota Radiant Hall yang mereka tangkap pun dilepaskan. Salam, Ketua Aula. Ribuan anggota bersujud kepada Ye Chen secara serempak. Ketua Balai, Anda tak terkalahkan. Bangkit. Ye Chen tidak melihat mereka, tetapi malah mengalihkan pandangannya ke Wei Wucheng. Sosoknya bergerak secepat kilat saat ia muncul di samping Wei Wucheng dan menjatuhkan artefak abadi milik Wei Wucheng dengan sebuah pukulan. Ia mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Wei Wucheng, mengangkatnya. Suaranya yang dingin bergema, tidak seorang pun yang pernah menyentuh orang-orang dekatku pernah selamat. Kau tidak terkecuali. Lebih jauh lagi, aku akan membuatmu menderita. Ye Chen kemudian mencengkeramnya dan menjepitnya ke tanah, memukulnya berulang kali, yang mana setiap pukulan menyebabkan tanah bergetar bagaikan gempa bumi. Mata Penatua Wei dipenuhi ketakutan. Siapa sebenarnya Ye Chen? Mengapa dia terasa seperti menjadi orang yang berbeda? Kekuatan anak ini tampaknya telah mencapai alam semi surgawi. Mungkinkah ada ahli kuat yang merasuki tubuh Ye Chen? Ini jelas bukan Ye Chen. Namun, Ye Chen tidak terganggu oleh kebingungan Penatua Wei. Sebaliknya, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kekuatan yang dilepaskannya dengan setiap pukulan sehingga dia tidak akan membunuh Wei Wucheng dengan satu pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah puluhan pukulan, seluruh tubuh Wei Wucheng sudah hancur berantakan. Anggota tubuhnya patah, tetapi dia masih berusaha melawan. Kekuatan garis keturunan menunjukkan. Wei Wucheng berteriak, namun sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Ye Chen telah meninjunya hingga mulutnya berlumuran darah. Namun, kekuatan garis keturunannya sudah mulai beredar melalui meridian di seluruh tubuhnya. Esensi darah ungu samar mengembun menjadi hantu harimau surgawi di belakang punggungnya. Harimau surgawi berukuran 10 kaki dan juga merupakan manifestasi dari binatang iblis kuno. Namun, itu jauh lebih rendah daripada 9 Neonatus. Bahkan, itu tidak sekuat Peng surgawi. Ini tanpa diragukan lagi adalah garis keturunan tingkat 9, yang terendah dari yang terendah. Namun, ini sudah bisa diduga. Lagi pula, bagi seseorang yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, agak memalukan bahwa dia masih seorang ahli alam semi surgawi tingkat kelima. Mengaum, hantu harimau surgawi meraung beberapa kali dan melompat dengan ganas, menggigit lengan Ye Chen. Lengan Ye Chen bergetar dan harimau surgawi terlempar. Menyerangku dengan garis keturunan tingkat rendah. Anda, Wei Wucheng terdiam. Kemarilah. Ye Chen menggeram. Tangan kirinya mencengkeram harimau surgawi sepanjang 10 kaki, dan tangan kanannya mencabik-cabiknya dengan kejam. Dua bagian hantu harimau surgawi meledak dan berubah menjadi ribuan kristal yang berserakan. Puci, Ye Chen, kamu terlalu kejam. Apa garis keturunan yang kamu miliki? Wei Wucheng kembali menyemburkan darah. Manifestasi garis keturunannya hancur, dan dia terluka parah. Mata Ye Chen haus darah saat dia meraung, kau bertanya padaku garis keturunan apa yang kumiliki. Baiklah, aku akan memberitahumu. Aku memiliki garis keturunan reinkarnasi.
Mendengar kata-kata, garis keturunan reinkarnasi, Wei Wucheng benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Garis keturunan reinkarnasi adalah eksistensi yang legendaris. Bagaimana bisa benda itu berada dalam kepemilikan sepotong sampah dari pesawat tempur tingkat rendah? Namun, kekuatan Ye Chen saat itu memberitahunya bahwa ini adalah kebenaran. Penjelasan apa lagi yang bisa diberikan atas fakta bahwa Ye Chen sekarang setara dengan ahli alam semi surgawi tingkat ke-6 seperti dirinya? Pada saat ini, kekuatan hidup Ye Chen tidak lebih lemah darinya, dan faktanya bahkan lebih kuat. Penatua Wei telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan tidak lagi berada di puncaknya, jadi bagaimana dia bisa menghentikan Ye Chen? Kamu Chen, jika kau membiarkanku pergi, aku berjanji tidak akan melaporkan masalah ini kepada siapapun saat aku kembali. Bagaimana? Wei Wucheng masih dalam genggaman Ye Chen. Dia tidak bisa bergerak, apalagi menyerang Ye Chen. Beberapa saat yang lalu dia masih mendominasi Ye Chen, tetapi keadaan berubah dalam sekejap, membuatnya berada di bawah kekuasaan Ye Chen. Membiarkanmu pergi. Orang tua, apa kau sudah jadi orang yang tidak waras? Kau menyakiti Ye Luo, jadi aku akan menginjakmu dan mengirimmu ke neraka. Ye Chen sedikit terkejut dengan jalan pikiran Wei Wucheng. Sepertinya orang tua ini tidak mengerti situasi yang sedang dialaminya saat ini. Baiklah, karena kamu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, aku akan membantu menjelaskan semuanya. Ye Chen mencengkeram bahu Wei Wucheng dengan tangan kirinya dan melepaskan pedang dao abadi miliknya. Aliran darah mengalir ke tubuh Wei Wucheng dan berubah menjadi pedang tajam, yang dengan cepat memotong meridiannya dan mencabutnya pada saat yang bersamaan. Aduh, Ye Chen, kau sangat kejam. Dasar binatang buas. Tidak, tubuh Wei Wucheng dipenuhi keringat dingin dan darah. Meridian yang telah ditarik keluar dari tubuhnya dapat terlihat di mana-mana. Ini beberapa kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit 10.000 semut yang menggerogoti hatinya. Ini lebih buruk daripada dibunuh begitu saja. Barang lama, apakah kamu merasa nyaman? Saat itu, kamu menyiksa orang-orang pegunungan Kunlun dan Han Yun seperti ini, kan? Juga, kamu menyakiti Ye Luo, jadi aku ingin kamu menderita 100 kali lipat. Hari ini, kamu harus bersenang-senang. Ye Chen terus melepaskan ki pedangnya, memisahkan dan mengekstraksi daging dan tulang di tubuh Wei Wucheng. Bab 1226, Balas Dendam yang telah lama dinantikan. Tiba-tiba, Sue Jian dan murid klan roh darah lainnya melayang ke langit. Yang satu merupakan ahli alam semi surgawi tingkat pertama, sedangkan yang satu lagi merupakan ahli alam semi surgawi tingkat kedua. Di pegunungan Kunlun, mereka tak tertandingi. Namun, kedua murid ini tidak berusaha menyelamatkan Wei Wucheng. Sebaliknya, mereka bergegas menuju wilayah keluarga Huang. Mereka ingin meninggalkan pegunungan Kunlun menggunakan formasi teleportasi spasial. Lelucon macam apa ini? Mengingat kekuatan Ye Chen, setelah dia berhadapan dengan tetua Wei, dia akan menghancurkan mereka dengan mudah. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, nyawa mereka akan hilang. Apakah aku bilang kau bisa pergi? Kembalilah ke sini. Gerutu Ye Chen. Esensi darahnya berubah menjadi pedang tajam yang tampaknya menembus ruang dan waktu. Pedang itu menusuk Sue Jian dan murid lainnya dan membawa mereka kembali. Dia kemudian melambaikan tangannya lagi, dan sinar cahaya melesat keluar dari jari-jarinya. Sinar cahaya merah darah itu bagaikan pedang tajam yang menembus meridian dan dantian mereka. Dua orang jenius dari klan roh darah telah lumpuh dan tertekan. Tidak, kultivasi saya. Keduanya mendarat di depan Han Yun dan yang lainnya. Artefak abadi mereka juga mendarat di tanah, yaitu artefak abadi tingkat 3 dan artefak abadi tingkat 4. Han Yun dan Ye Lingling, tangkap mereka dan siksa mereka. Ye Chen menoleh ke Wei Wucheng setelah memberikan instruksinya. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Orang tua, bahkan jika kau ingin mati, aku tidak akan mengabulkan keinginanmu. Tidakkah menurutmu kata-kata ini terdengar sangat familiar? Kau sudah mengatakannya sebelumnya, tapi sekarang aku kembalikan padamu. Aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Setelah itu, Ye Chen meraih Wei Wucheng dan berjalan ke tengah. Dia mengikat Wei Wucheng ke sebuah salib dan mengeluarkan pisau tajam, menusuk Wei Wucheng berulang kali. Tingkat kultivasi Wei Wucheng tinggi, tetapi kultivasi pemurnian tubuhnya kurang. Dia baru mencapai alam tubuh penguasa. Oleh karena itu, tusukan Ye Chen membuatnya berlumuran darah. Ye Chen, aku mohon padamu. Biarkan aku pergi. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan.
Wei Wucheng menatap mata dingin Ye Chen dan hanya bisa memikirkan kata-kata, setan gila. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, aku mohon padamu. Bunuh aku sekarang, Ark. Maafkan aku iblis, jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan pernah berpikir untuk menghindari satu pukulan pun. Ye Chen kemudian menghancurkan dantian Wei Wucheng dengan satu pukulan. Teriakan Wei Wucheng menyebar ke seluruh kota Qianjue. 3000 tahun yang lalu, juga terdengar teriakan orang-orang yang disiksa, yang mengejutkan semua orang. Namun, korban pada saat itu adalah Han Yun, seorang anggota pegunungan Kunlun. Kali ini, giliran Wei Wucheng, anggota klan Roh Darah. Klan Roh Darah yang sombong dan angkuh telah direndahkan hari ini. Bagus, luar biasa. Hahaha, Ye Che, kau melakukannya dengan baik. Han Yun tertawa gila dan berjalan mendekat. Bisakah kau mengizinkanku memberinya 100 pukulan juga? Tentu. Ye Chen menyerahkan pisau itu kepada Han Yun dan berdiri di sampingnya. Karena orang ini telah menghancurkan keluarga Han, aku akan memberimu kesempatan untuk menusuknya 100 kali. Hebat, Han Yun mengambil pisaunya. Akhirnya, dia punya kesempatan untuk membalas dendam. Dia sudah menunggu kesempatan ini terlalu lama, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Ye Chen, terima kasih. Tanpamu, aku tidak akan pernah punya kesempatan ini. Ketika dia melihat Wei Wucheng lagi, dia menggertakkan giginya dan langsung melakukannya. Han Yun mengiris Wei Wucheng menjadi beberapa bagian, perlahan-lahan memotong-motongnya. Pada level Wei Wucheng, dia tidak akan mati bahkan jika tubuhnya hancur berkeping-keping. Selama tulang emasnya masih ada, dia akan bisa pulih. Oleh karena itu, pemotongan ini hanya bertujuan untuk membuatnya kesakitan. Wei Wucheng tidak akan mati. Paling-paling, Ye Chen harus berusaha menyembuhkan tubuh fisik Wei Wucheng, lalu mengulitinya hidup-hidup dan membakarnya lagi. Han Yun, dasar. Wei Wucheng diikat di sebuah salib dan ditempatkan di tengah alun-alun yang hancur. Seorang ahli klan Roh Darah yang agung dan perkasa telah menjadi tawanan. Dia menatap Han Yun dengan marah, merasakan daging di tubuhnya teriris sedikit demi sedikit. Itu sangat menyakitkan. Han Yun, bunuh aku jika kau punya nyali. Bunuh aku jika kau berani. Ark, berhentilah menyiksaku. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah datang ke pegunungan Kunlun. Ini seharusnya menjadi hal yang biasa, jadi bagaimana semuanya berakhir seperti ini? Pada saat ini, dia berharap dia mati saja. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri, karena dantiannya telah dihancurkan oleh Ye Chen. Saat ini, Wei Wucheng tidak bisa mati meskipun dia menginginkannya. Jika itu adalah orang biasa, mereka setidaknya bisa menggigit lidah mereka untuk bunuh diri. Namun, dia tidak akan mati bahkan jika dia menggigit lidahnya hingga berkeping-keping. Hahaha, teruslah berteriak. Aku akan membalas penghinaan yang kuderita saat itu kepadamu hari ini. Ye Chen, terima kasih. Han Yun juga menjadi gila. Dia memasukkan esensi darahnya ke dalam pisau dan memotong tubuh Wei Wucheng berulang kali. Ketua Balai, saya juga mau ikut. Klan Roh Darah telah mempermalukan pegunungan Kunlun dan membunuh begitu banyak senior kita. Ye Lingling menangkupkan tinjunya dan memberi isyarat kepada Ye Chen. Dia menatap kedua anggota klan Roh Darah lainnya dan berkata, aku mengusulkan agar kita mengikat keduanya juga dan mengeksekusi mereka dengan memotong-motong tubuh mereka. Tidak usah terburu-buru. Ye Chen menatap salah satu dari mereka dengan tenang. Mereka adalah ahli alam semi surgawi, jadi mereka pasti tahu satu atau dua hal tentang klan Roh Darah. Penting baginya untuk mendapatkan informasi apapun yang mereka ketahui agar dia dapat membuat persiapan lebih lanjut untuk melawan klan Roh Darah. Dia perlu tahu apa yang akan dia hadapi. Mengingat sikap Wei Wucheng, dia tidak akan bisa memperoleh informasi apapun, dan kalaupun dia memperolehnya, bisa jadi informasinya tidak benar atau menyesatkan. Dalam sekejap, Ye Chen menangkap seorang murid. Matanya yang dingin tampak seperti milik iblis dari dunia bawah. Mata iblis di antara kedua alisnya memudar dengan tenang saat dia bertanya. Kamu dari sekte mana? Bagaimana situasi di sekte Anda? Jelaskan situasi di klan Roh Darah. Hahaha, Ye Chen, aku sudah mati. Menurutmu, apakah aku akan memberitahumu informasi ini? Pemuda itu tersenyum tak berdaya. Meskipun dia berada di tangan Ye Chen, dia tidak lagi takut. Bagaimanapun, dantian dan meridiannya telah lumpuh. Bahkan jika dia kembali, dia akan tetap lumpuh dan akan dikucilkan oleh semua orang. Jika kau memberitahuku,
aku bisa mengampuni nyawamu dan mengurungmu di penjara surgawi. Saat kita menenangkan klan roh darah dan menjadikannya wilayah kekuasaan kita, aku bisa membebaskanmu dan membantumu memulihkan dantianmu. Ye Chen menjelaskan semuanya dengan tenang, membuatnya tampak seperti masalah biasa. Dia tahu bahwa Wei Wucheng hanyalah permulaan. Kematian orang-orang ini di pegunungan Kunlun pasti akan membuat marah para ahli sejati dari klan roh darah, jadi dia harus membuat persiapan. Lebih jauh lagi, dia ingin tahu di mana 100 ahli kuno yang perkasa itu terjebak. Bab 1227, Alam yang lebih tinggi. Benarkah? Mata merah darah milik pemuda itu menatap tajam ke arah Ye Chen. Dia tentu ingin hidup. Segala hal mungkin terjadi selama dia masih hidup. Tentu saja, jika kami mengurungmu dan tidak membunuhmu, kau tidak akan menjadi ancaman bagi kami. Ye Chen menatap pihak lain dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, pemuda itu bahkan tidak lagi sekuat kultivator alam Daoyuan. Baiklah, aku akan memberitahumu nanti. Jeritan memilukan Wei Wucheng terdengar di telinga pemuda itu, jadi dia tahu apa yang akan terjadi jika dia melakukan kesalahan. Kami membawa formasi teleportasi spasial ke kota roh di pegunungan Kunlun, katanya, ada formasi teleportasi spasial di kota roh yang mengarah ke klan roh darah. Kami berasal dari sekte tingkat rendah klan roh darah yang termasuk dalam keluarga Beigong. Keluarga ini adalah salah satu keluarga yang memimpin serangan ke pegunungan Kunlun saat itu. Mereka memiliki ahli alam Star Aperture. Alam Aperture bintang. Alam apa itu? Ye Chen tiba-tiba bertanya. Meskipun dia tahu bahwa pasti ada orang-orang dari alam yang lebih tinggi di klan roh darah, dan telah mendengar tentang keberadaan alam Aperture bintang, dia tidak tahu seberapa jauh rantai itu. Setelah alam kaisar tertinggi, ada alam semi surgawi, alam raja surgawi, alam kekacauan primordial, alam integrasi Dao, alam penciptaan, alam bukaan bintang, alam gerbang tertutup, dan alam kekosongan besar. Kabarnya, keluarga-keluarga teratas yang mengendalikan klan roh darah memiliki kultivator yang lebih kuat yang telah mencapai alam gerbang tertutup. Mengenai alam void besar yang legendaris, saya khawatir tidak ada yang tahu apakah ada eksistensi yang telah mencapai level ini. Ye Chen, karena kamu tidak menyiksaku, aku akan memberimu saran. Jangan pernah berpikir untuk menjadi musuh klan roh darah. Para kultivator alam kaisar tertinggi dari klan roh darah adalah anggota terlemah kami. Di atas mereka ada banyak ahli alam semi surgawi, alam raja surgawi, alam kekacauan primordial, alam integrasi Dao, alam penciptaan, alam aperture bintang, dan alam gerbang tertutup. Jika kalian melawan kami, kalian akan mati cepat atau lambat. Cepat atau lambat mereka semua akan mati, katanya sambil tersenyum ketika pandangannya menyapu ribuan pembudidaya pegunungan Kunlun yang hadir. Dalam pertempuran tahun itu, hanya keluarga Beigong yang menyerangmu. Keluarga lain tidak melakukan apapun. Kalau tidak, ahli alam Star Aperture manapun bisa membunuh kalian semua dalam sekejap mata. Retak. Ye Chen melangkah maju. Retakan langsung muncul di tubuh pemuda itu. Aku tidak butuh nasihatmu, katanya dingin. Dalam 5 tahun, aku berhasil mencapai alam Daoyuan dari alam pembukaan jiwa, dan aku berhasil membunuh seorang ahli alam semi surgawi. Alam Aperture bintang. Alam gerbang tertutup. Aku akan mencapai level itu dalam waktu kurang dari 10 tahun. Berapa banyak sekte sepertimu yang ada di bawah keluarga Beigong? Sekte mana yang bertanggung jawab atas pegunungan Kunlun? Sekte pedang darah, sekte darah kejam, dan sekte darah kacau, kata pemuda itu panik, hanya 3 itu. Namun, kurasa kau tidak begitu tertarik pada hal-hal ini. Apa sebenarnya yang ingin kau ketahui? Ye Chen terkejut. Dia tidak menyangka orang ini akan menyadari sesuatu. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia bertanya langsung, dalam perang kuno itu, kudengar 100 ahli hebat ditangkap dan dipenjarakan oleh klan roh darah. Di mana tepatnya mereka dipenjara? Mata pria itu membelalak dan hatinya menjadi kacau. Dia mengira ambisi Ye Chen hanya untuk melindungi pegunungan Kunlun, tetapi sekarang tampaknya tujuan akhir Ye Chen bukanlah pegunungan Kunlun sama sekali. Sebaliknya, 100 orang ahli tingkat ataslah yang dipenjara. Apakah orang ini gila? Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan tangan dingin di lehernya. Aku ingin mendengar kebenarannya. Kau hanya punya satu kesempatan ini. Jika kau berani berbohong padaku, aku jamin kepalamu akan meninggalkan tubuhmu. Pria itu merasakan niat membunuh dingin Ye Chen dan ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, saya tidak memiliki status tinggi di klan roh darah,
tetapi tempat di mana 100 ahli perkasa di penjara bukanlah rahasia. Tempat di mana mereka di penjara disebut Lembah Iblis Surgawi. Para ahli teratas dari klan Roh Darah menjaga tempat itu, dan ada juga formasi yang bahkan Dao Surgawi tidak dapat menembusnya. Lembah Iblis Surgawi juga dikenal sebagai lembah kematian karena siapapun yang masuk pasti akan mati. Belum lagi kamu, bahkan para ahli alam primordial chaos dan Dao Integration akan hancur menjadi abu dalam sekejap mata. Semut tidak memenuhi syarat untuk masuk, dan sampah dari alam bela diri tingkat rendah seperti milikmu bahkan kurang memenuhi syarat. Kemudian, pemuda itu diusir oleh Ye Chen. Dia memerintahkan Ye Lingling, penjarakan dia di penjara surga tingkat tertinggi selamanya. Keabadian. Mendengar ini, wajah pemuda itu langsung pucat. Apakah dia akan dipenjara sampai hari kematiannya? Dia lebih baik mati daripada dikurung terlalu lama. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi langsung diikat oleh Ye Lingling dan diserahkan kepada leluhur Ye Feng yang bergegas mendekat. Kepala Aula telah memerintahkan kita untuk memenjarakannya di tingkat tertinggi penjara surga untuk selamanya. Bagus. Ye Feng membawa orang itu, dan karena dia sudah tidak senang dengan klan Roh Darah, dia menamparnya beberapa kali sebelum pergi bersama orang itu. Adapun anggota klan Roh Darah lainnya, dia tidak seberuntung itu, dan dia menderita kesakitan yang lebih buruk daripada kematian. Bahkan dagingnya menjadi makanan bagi banyak binatang iblis. Lembah Iblis Surgawi. Aku tidak memenuhi syarat untuk masuk. Aku ingin melihat siapa yang bisa menghentikanku. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan batu hitam dari sakunya, yang bersinar dengan cahaya aneh. Itulah tanggung jawab yang dimilikinya. Saat ia mengaktifkan makam samsara, ia ditakdirkan untuk melawan klan Roh Darah dan membebaskan ratusan ahli hebat yang dipenjara. Para ahli kuno yang hebat ini telah menolongnya berkali-kali. Bagaimana mungkin dia tidak tahu berterima kasih dan membiarkan mereka menderita? Tentu saja, dia masih belum cukup kuat untuk menyelamatkan mereka. Terlebih lagi, kematian keenam orang ini pasti akan diketahui oleh klan Roh Darah, jadi dia harus menjadi lebih kuat secepat yang dia bisa. Saat mereka datang lagi, kemungkinan besar akan ada ahli yang jauh lebih kuat dan melampaui alam semi surgawi. Dia harus merebut inisiatif dari mereka. Meski begitu, ada masalah yang lebih penting yang perlu diselesaikan Ye Chen, yaitu keberadaan Ji Siking dan Xia Ruoxue. Jelas, hilangnya kedua wanita itu tidak ada hubungannya dengan klan Roh Darah. Mungkinkah mereka benar-benar telah dibawa pergi oleh ahli-ahli hebat lainnya? Apakah mereka benar-benar pergi ke tempat misterius yang disebut Spirit City? Ye Chen tidak dapat mempercayai cerita sepihak keluarga Ye. Dia harus bersiap untuk yang terburuk. Kamu Ling Tian, Feng Huang, Bai Zhan. Ye Chen segera memanggil mereka bertiga dan berkata, sampaikan perintahku. Cari keberadaan Ji Siking dan Xia Ruoxue di seluruh wilayah pegunungan Kunlun dan Huaxia. Jika ada yang berani menyakiti mereka, bunuh mereka tanpa ampun, terlepas dari status mereka. Ji Siking adalah ahli tahap awal alam kaisar tertinggi, dan juga sangat kuat. Oleh karena itu, untuk menangkapnya, diperlukan ahli tingkat atas, atau jumlah yang besar. Mungkin Ji Siking telah jatuh ke alam rahasia, seperti alam rahasia roh darah dan tanah pemurnian tubuh, di mana dia tidak dapat menghubungi dunia luar. Bab 1228, berdiri di puncak. Baik, Kepala Aula. Mereka bertiga pun segera turun dan memberi perintah kepada anggota Radiant Hall untuk mencari kedua wanita itu. Tak lama kemudian, berita pembantaian klan Roh Darah oleh Ye Chen menyebar, dan warga kota Qianjue pun bergegas datang untuk menyelidikinya. Puluhan ribu orang menatap Wei Wucheng, begitu pula mayat anggota klan Roh Darah lainnya. Keterkejutan di hati mereka tak terlukiskan. Apa yang terjadi dengan klan Roh Darah yang agung dan perkasa? Bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Di antara mereka, orang-orang dengan ekspresi paling menarik tidak lain adalah leluhur dan kepala keluarga Huang saat ini. Dalam kurun waktu sehari, suasana hati mereka berubah drastis dari kegembiraan, diikuti oleh kekecewaan dan keputusasaan. Para penguasa klan Roh Darah telah dikalahkan. Pilar terbesar keluarga Huang telah hilang. Saat ini, Ye Chen pada dasarnya menguasai pegunungan Kunlun. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Kepala keluarga Huang memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Klan Roh Darah telah dikalahkan, kata leluhur itu dengan tenang, mereka juga tidak akan bisa datang ke pegunungan Kunlun untuk beberapa waktu. Karena keadaan sudah seperti ini, mari kita menyerah. Jika aku tidak menyerah, aku khawatir hasil yang akan kita dapatkan tidak akan lebih baik dari hasil yang dialami oleh Penatua Wei.
Mengingat betapa mudahnya Ye Chen mengalahkan Penatua Wei, kecuali kita memiliki setidaknya 3 atau 4 ahli yang sebanding dengan Penatua Wei, kita tidak akan memiliki peluang. Meskipun kita memiliki banyak ahli alam kaisar tertinggi, itu tidak berguna. Pilar mereka telah hilang, dan bahkan jika mereka mengerahkan semua ahli alam kaisar tertinggi mereka untuk membentuk formasi besar, berapa lama mereka akan mampu bertahan? Mereka bahkan tidak tahu apakah ini adalah kekuatan penuh Ye Chen. Ini, lakukan. Leluhur keluarga Huang tampak seperti baru saja memakan tikus mati. Jika dia maju dan bertarung, bahkan tanpa bantuan Ye Chen, dia tidak akan mampu mengalahkan trio Ye Wudi, Ye Feng, dan Han Yun. Semua orang di keluarga Huang, dengarkan. Berkumpul dan berikan penghormatan kalian kepada Hall Master Ye. Leluhur Master keluarga Huang meraung dan para ahli alam kaisar tertinggi dari keluarga Huang bergegas datang dari segala arah. Kebanyakan dari mereka adalah ahli alam kaisar tertinggi tahap awal atau menengah. Hanya sedikit yang telah mencapai tahap akhir. Tak lama kemudian, lebih dari 100 ahli alam kaisar tertinggi berkumpul. Di bawah pimpinan leluhur keluarga Huang, mereka datang ke hadapan Ye Chen dan yang lainnya, termasuk kepala keluarga Huang. Mereka berlutut serempak dan berkata, seluruh keluarga Huang telah menyerah. Kami berharap Hall Master Ye akan mengampuni nyawa kami. Kami bersumpah untuk melindungi pegunungan Kunlun dengan nyawa kami. Kami tidak akan pernah mengkhianatimu lagi. Wow, keluarga Huang menyerah dengan sangat cepat. Ye Chen berbalik dan menyapu pandangannya ke seluruh kelompok di depannya. Keluarga Huang memang mengandalkan klan roh darah, dan memang telah membina sejumlah besar ahli alam kaisar tertinggi selama 3.000 tahun terakhir. Akan tetapi, mudah untuk dibudidayakan pada tahap awal wilayah kaisar tertinggi. Begitu mereka mencapai tahap tengah, mereka perlu memelihara dan menyempurnakan bentuk embrionik Dao Agung mereka. Oleh karena itu, di antara para ahli alam kaisar tertinggi ini, 80% adalah ahli alam kaisar tertinggi tahap awal. Mengingat hal ini, jika binatang iblis dan tanaman di tanah pemurnian tubuh menyerang, akan sangat mudah bagi mereka untuk berurusan dengan keluarga Huang, kecuali leluhurnya. Sebagian besar binatang iblis dan tanaman alam kaisar tertinggi telah mencapai tahap tengah alam kaisar tertinggi, sehingga mereka memang mampu menekan para ahli alam kaisar tertinggi dari keluarga Huang. Terlebih lagi, tubuh fisik binatang iblis dan tanaman lebih kuat, dan kekuatan hidup mereka lebih berlimpah. Dalam hal itu, mereka mungkin dapat melawan para ahli keluarga Huang 1 lawan 2. Wus, wus, wus. Sosok-sosok binatang iblis dan tanaman membumbung tinggi ke angkasa, dan tekanan spiritual mereka yang dahsyat menyapu banyak ahli alam kaisar tertinggi dari keluarga Huang. Setidaknya 300 ahli alam kaisar tertinggi telah tiba. Mereka semua telah berubah menjadi manusia dan mendarat di belakang Ye Chen. Penatua Jiuying memimpin mereka, dan mereka semua menangkupkan tangan dan membungkuk. Yang mulia, para penatua dan wali semuanya telah tiba. Apakah kita perlu membunuh sampah di depan kita ini? Suaranya dingin dan jelas. Asal Ye Chen memberi perintah, binatang iblis dan tanaman alam kaisar tertinggi akan memulai serangan. Pada saat ini, tatapan semua orang terfokus pada Ye Chen, menunggu tanggapan dan keputusannya. Akankah dia menunjukkan belas kasihan? Wus, wus, wus. Sekelompok orang lain terbang mendekat. Mereka adalah orang-orang dari sekte-sekte besar. Ada 9 sekte tingkat atas dan 3 sekte tingkat menengah. Para pemimpinnya adalah mantan pemimpin sekte dari sekte Kunlun, sekte Dao, sekte Qian Phoenix, sekte Blood Knight, aliansi pedang berdarah, lembah ramuan suci, dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah ahli alam kaisar tertinggi, dan bahkan ada 18 ahli alam kaisar tertinggi tingkat 8 di antara mereka. Mereka adalah leluhur dari berbagai sekte, yang kini telah menjadi tetua agung Aula Radiant. Mereka memimpin lebih dari 300 ahli alam kaisar tertinggi. Mereka telah diperintahkan oleh Han Yun untuk bubar dan bersembunyi, tetapi begitu berita tentang prestasi Ye Chen mulai tersebar, mereka pun bergegas datang. Para Master Pavilion dari 12 pavilion memberi salam kepada Master Aula. Master Pavilion dari Pavilion Kunlun memimpin 12 Master Pavilion dan berlutut di hadapan Ye Chen. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa kagum dan kekaguman. Ye Chen, mulai hari ini, nama ini identik dengan penguasa pegunungan Kunlun. Dia mampu menentang surga dengan membunuh seorang ahli alam semi surgawi dan bahkan menghancurkan penatua Wei Wucheng. Lebih jauh lagi, dia melakukan ini sebagai seorang kultivator alam Daoyuan.
Bahkan generasi tua yang telah tinggal di pegunungan Kunlun selama ribuan tahun bukanlah tandingannya. Kedua belas kepala paviliun juga berlutut. Mereka dulunya adalah pemimpin sekte dari sekte besar mereka sendiri. Namun, mereka semua mengakui Ye Chen sebagai atasan dan pemimpin mereka. Siapa lagi selain Ye Chen yang bisa memimpin mereka dalam pertarungan melawan klan roh darah yang telah menindas pegunungan Kunlun selama ribuan tahun? Kepala Balai, Alkemis Bai Wu dan Alkemis Ling Yi memimpin para ahli alam kaisar tertinggi dari kota Dangsu yang telah bergegas datang. Semua pasukan di bawah komando Ye Chen berkumpul di sini. Sebelumnya mereka juga sudah menerima perintah untuk bubar. Meskipun krisis telah teratasi, ada lebih dari 1000 ahli alam kaisar tertinggi dari keluarga Huang di sini. Mereka takut pertempuran lain akan terjadi, jadi mereka semua bergegas ke sini. Kedua Master Alkimia dan Luo Wuya mendarat di tanah. Ketua Balai, 27 ahli alam kaisar tertinggi dan 170 ahli alam Daoyuan dari kota Dangsu telah tiba. Master Alkimia Ling Yi menangkupkan tinjunya dan berkata, "Selama kamu memberi perintah, kami akan menghancurkan keluarga Huang sekarang juga." Bab 1229, Reorganisasi. Semua orang dari keluarga Huang menjadi pucat saat mendengar ini. Ada lebih dari 600 ahli alam kaisar tertinggi di sisi lain, dan hampir semuanya lebih kuat dari mereka. Mereka semua adalah bawahan Ye Chen. Hanya dalam waktu setahun, Ye Chen benar-benar telah menjadi penguasa pegunungan Kunlun. Jika pertempuran dimulai, keunggulan jumlah keluarga Huang akan sia-sia, terutama melawan para ahli alam kaisar tertinggi tahap akhir. Ye Chen telah melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 8 memiliki ratusan ahli alam kaisar tertinggi di bawah komandonya. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Setiap penonton melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak. Ye Chen dan Ye Xitian juga orang yang sama. Seberapa hebat dan hebatnya dia sehingga dia bisa mencapai semua ini sendirian. Kita seharusnya tidak mengkhianati Ye Chen. Kau benar. Kita seharusnya tidak melakukannya. Terlalu kuat. Radiant Hall terlalu kuat. Beberapa orang dari sekte kecil yang ditahan kini dipenuhi penyesalan. Dari sudut pandang mereka, Ye Chen adalah seorang ahli tunggal. Meskipun ia cukup kuat untuk melawan faksi manapun dan para ahli mereka, sebagai seorang ahli tunggal, pengaruh dan kekuatannya terbatas. Namun, semuanya berubah dalam sekejap mata. Aula Cahaya, Binatang Buas dan Tanaman Iblis, Aliansi 100 Sekte, Kota Dangsu. Ye Chen sekarang mengendalikan pasukan yang pada dasarnya dapat menaklukkan pegunungan Kunlun. Tuan Balai Ye, keluarga Huangku akan benar-benar setia. Mulai sekarang, kami tidak akan berani tidak menghormati atau mengkhianatimu lagi. Leluhur keluarga Huang berlutut di tanah dengan patuh. Butiran keringat seukuran kacang menutupi dahinya saat dia berkata, "Kita berada di perahu yang sama. Selain itu, kami lebih mengenal klan roh darah daripada kalian. Jika kalian menerima kami dapat melayani kalian. Karena kamu akan berperang melawan klan roh darah di masa depan, kami bersedia menjadi pionmu." Pion, tidak mungkin mereka akan bertindak sejauh itu, tetapi yang penting saat ini adalah bertahan hidup. Pada saat ini, sudah ada puluhan ahli yang sama kuatnya atau lebih kuat darinya yang telah menguncinya. Jika dia menolak, dia mungkin akan terbunuh di tempat sebelum dia sempat menggunakan artefak abadinya. Semuanya, bangun. Saya mengerti niat Anda. Hanya saja pegunungan Kunlun terlalu tandus tahun-tahun ini dalam hal ahli. Jika kita membunuh orang-orang ini, itu akan menjadi kerugian bagi pegunungan Kunlun. Kita akan membuat mereka melawan klan roh darah di masa depan. Jika mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa menghapus dosa-dosa mereka. Jika mereka tidak bisa bertahan hidup, maka kematian mereka akan menebus dosa-dosa mereka. Ye Chen berbalik dan menatap anggota keluarga Huang. Ekspresinya dingin. Kalian bisa hidup. Namun, terimalah segel jiwa dan serahkan artefak abadi yang diberikan klan roh darah kepadamu. Saya bersedia. Kami bersedia. Semua orang dari keluarga Huang menyatakan persetujuannya. Beberapa saat kemudian, banyak ahli alam kaisar tertinggi dari keluarga Huang, termasuk leluhur dan kepala keluarga Huang, melemparkan artefak abadi mereka. Dalam sekejap, artefak abadi kelas 1 dan 2 terbang keluar dan mendarat di kaki Ye Chen. Ye Chen terkejut. Begitu banyak artefak abadi. Sepertinya klan roh darah telah memberimu banyak hadiah selama bertahun-tahun. Artefak abadi ini dapat digunakan oleh Han Yun dan yang lainnya untuk menerobos. Tuan Balai Ye,
Beberapa artefak abadi ini diperoleh oleh anggota keluarga Huang saat mereka bertempur di alam lain. Contohnya, Ye Nantian dari keluarga Ye pergi berperang melawan ras Dewa Biduk dan memperoleh satu atau dua artefak abadi. Selama ini, beberapa artefak abadi diberikan oleh klan Roh Darah, sementara yang lain dikumpulkan oleh kami, jawab leluhur itu dengan jujur. Sekarang setelah kami menyerahkan semuanya, kami berharap Hall Master Ye akan mengampuni nyawa kami. Ye Chen meminta Ye Lingling untuk menyimpan artefak abadi. Keluarga Huang bisa ditundukkan dan dibiarkan hidup, katanya sambil menyapukan pandangannya ke seluruh keluarga. Namun, kepala keluarga, leluhur, dan kedua tetua agung mereka tidak perlu hidup. Dalam sekejap, aura dingin menyelimuti alun-alun itu. Selain ratapan Wei Wucheng dan muridnya, para ahli alam kaisar tertinggi lainnya memandang leluhur keluarga Huang, kepala keluarga, dan dua tetua agung alam kaisar tertinggi tingkat 8 lainnya. Beberapa saat kemudian, para ahli dari Radiant Hall menyerang dan menyerbu serempak. Wus, wus, wus. Kerumunan itu hanya melihat puluhan sorotan cahaya, ki pedang, dan ki pedang menyambar, kemudian mereka mendengar suara ledakan. 3 ahli alam kaisar tertinggi tingkat 8 dan 1 ahli alam kaisar tertinggi tingkat 7 dari keluarga Huang terbunuh sebelum mereka sempat bangkit untuk melawan, tubuh mereka berubah menjadi daging cincang. Wus, wus. Suasananya sangat hening. Semua ahli alam kaisar tertinggi keluarga Huang berlutut di tanah. Tidak ada yang berani mengangkat kepala, apalagi berdiri dan berbicara. Mereka semua tahu bahwa jika mereka mengangkat kepala mereka sekarang, mereka akan mengikuti jejak leluhur, kepala keluarga, dan tetua agung. Orang-orang yang bertanggung jawab memimpin keluarga Huang untuk membelot ke klan Roh Darah telah dieksekusi. Mulai hari ini, keluarga Huang tidak ada lagi. Para ahli alam kaisar tertinggi mereka akan tersebar setelah menerima segel jiwa mereka dan akan digabungkan ke dalam aula cahaya. Ekspresi Ye Chen tenang saat dia mengumumkan, 12 paviliun di bawah aula Radiant, keluarga Han, keluarga Ye, dan beberapa keluarga besar lainnya akan digabung menjadi aula Radiant dan akan membentuk sebuah paviliun. Sebuah paviliun terpisah akan didirikan untuk binatang buas dan tanaman iblis dari tanah pemurnian tubuh. Semua anggota Aula Kegelapan akan bergabung dengan Aula Cahaya dan membentuk Paviliun Kegelapan. Mulai sekarang, semua afiliasi sebelumnya dengan sekte dan keluarga akan dihapus, dan semua orang akan fokus pada kultivasi untuk bersiap melawan klan Roh Darah kapan saja. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen menatap anggota keluarga Huang. Kekuatan jiwanya meledak dan terkondensasi menjadi segel pedang Qian Kun, menyegel semua ahli alam kaisar tertinggi keluarga Huang yang berada di atas tahap awal alam kaisar tertinggi. Tidak perlu bagi mereka yang berada di tahap awal. Pada level mereka, mereka tidak akan dapat menimbulkan banyak masalah. Kalian semua dari keluarga Huang bersalah, katanya, sekarang setelah aku menyegel jiwa kalian, siapapun yang memiliki sedikit saja niat pengkhianatan akan dibunuh di tempat. Ledakan, ledakan. Seketika, lebih dari 10 ahli alam kaisar tertinggi dari keluarga Huang meledak. Orang-orang di sekitar mereka terkejut. Ye Chen berkata dengan tenang, siapapun yang mengkhianati pegunungan Kunlun, bahkan dengan pikiran mereka, akan berakhir seperti itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, para ahli alam kaisar tertinggi lainnya dari keluarga Huang terdiam. Sekarang, tidak mungkin lagi untuk bersikap netral, dan mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Ye Chen dengan patuh. Para ahli tahap awal alam kaisar tertinggi akan bergabung ke Paviliun Iblis. Bai Zan akan bertanggung jawab atas paviliun ini. Suruh anak buahmu mengawasi para ahli dari keluarga Huang ini. Jika ada yang terbukti tidak setia, mereka harus segera dibunuh. Bab 1230, Distribusi Barang Rampasan. Baik, Kepala Aula. Penatua Bai Zan menangkupkan tinjunya dan berlutut. Ia juga telah dipromosikan ke posisi Master Paviliun dari Paviliun Iblis. Sedangkan untuk King Jian, karena ia adalah boneka Ye Chen, ia tidak memegang jabatan apapun. Hal ini hampir diakui secara universal. Banyak anggota senior dari binatang dan tanaman iblis juga telah mengetahuinya. Han Yun, Sue Qin, dan para pemimpin keluarga dan sekte lainnya mengepalkan tangan mereka dan berkata, kami akan mengikuti perintah kepala balai. Mulai sekarang, hanya balai cahaya yang akan ada di pegunungan Kunlun. Mereka semua telah diam-diam menyetujui hal ini sebelumnya. Bagaimanapun, mereka telah bekerja sama selama beberapa waktu sekarang, jadi mereka tidak lagi menganggap sekte dan keluarga lain sebagai orang luar. Mereka semua berada di perahu yang sama, jadi mereka akan saling menjaga.
Mereka tidak lagi sendirian. Bagus. Ye Lingtian, berapa banyak artefak abadi yang kita peroleh? Ye Chen bertanya. Ketua Balai, kami telah menyita 92 artefak abadi kelas 1, 35 artefak abadi kelas 2, 2 artefak abadi kelas 3, 2 artefak abadi kelas 4, dan 3 artefak abadi kelas 5. Artefak abadi kelas 3 dan di atasnya hampir semuanya disita dari klan roh darah. Terutama Wei Wucheng, yang memiliki 3 artefak abadi tetapi ditekan oleh Ye Chen sebelum dia bisa menggunakannya. Ye Chen, kata Nibaijian dari makam Samsara, menggunakan artefak abadi dengan tingkatan yang berbeda untuk menerobos akan berpengaruh pada kecepatan kultivasimu setelah memasuki alam semi surgawi. Apa maksudmu? Ye Chen tentu saja menyadari hal ini setelah melihat bahwa Chen Peng dan Luopu tetap berada di puncak alam kaisar tertinggi tingkat 9. Tampaknya mereka kekurangan artefak abadi tingkat tinggi untuk menerobos. Tingkat artefak abadi ditentukan oleh formasi yang terukir di atasnya dan energi abadi yang terkandung di dalamnya, kata Nibaijian perlahan. Artefak abadi tingkat pertama memiliki 3 formasi terukir di atasnya, dan dapat memungkinkan tubuh untuk berubah setelah mencapai tingkat ke-9 dari alam kaisar tertinggi. Setelah menerobos, tubuh fisik seseorang akan setara dengan tingkat pertama atau kedua dari alam tubuh penguasa. Pada saat yang sama, kekuatan seseorang juga akan dipengaruhi oleh jumlah formasi. Sedangkan untuk artefak abadi tingkat 2, ada 5 formasi terukir di atasnya, yang setelah menerobos, tubuh fisik seseorang akan setara dengan seorang kultivator alam tubuh penguasa tingkat 2, katanya perlahan setelah jeda. Ada 10 formasi pada artefak abadi tingkat 3, dan setelah menerobos, tubuh fisik seseorang akan setara dengan seorang kultivator alam tubuh penguasa tingkat 3. Dengan setiap peningkatan nilai artefak abadi, esensi darah dan energi darah dari tubuh yang berubah setelah menerobos akan menjadi lebih kuat. Demikian pula, setelah mencapai alam semi surgawi, seseorang terutama akan menggunakan energi abadi di dalamnya untuk memelihara esensi darah dan energi, sambil memelihara dao dan tubuh fisiknya. Semakin tinggi tingkat artefak abadi yang digunakan selama terobosan, semakin mudah bagimu untuk berkultivasi saat mencapai alam semi surgawi. Setelah mendengar ini, Ye Chen memandang para ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9 yang berada di bawah komandonya dan mulai berpikir. Akan sangat disayangkan bagi para ahli yang telah ditekan selama bertahun-tahun ini untuk menggunakan artefak abadi tingkat pertama hingga ketiga untuk maju ke alam semi surgawi. Setelah bertahun-tahun terjebak di alam kaisar tertinggi tingkat ke-9, fondasi kultivasi mereka cukup kokoh. Jika mereka menggunakan artefak abadi tingkat tinggi, mereka akan menjadi sangat kuat setelah berhasil menembusnya. Tuan, warisan Dewa Tempa ada di wilayah keluarga Huang, kan? Jika aku meminta dia mengajariku cara menempa artefak abadi, aku seharusnya bisa menempa artefak abadi tingkat 7 atau 8, kan? Tentu. Namun, ada keterbatasan dalam hal bahan. Saat ini, tidak banyak bahan yang dapat digunakan untuk menempa artefak abadi di pegunungan Kunlun. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menempa artefak Raja Dewa, semuanya mungkin telah dijarah oleh klan roh darah saat itu. Nibaijian melanjutkan, tempat kultivasi Dewa Alkimia juga berada di wilayah keluarga Huang. Tampaknya berdekatan dengan Dewa Tempa. Akhir-akhir ini aku mengamati makam Samsara, dan batu nisan Dewa Alkimia mulai bereaksi. Jika semuanya berjalan lancar, kau mungkin bisa membangkitkan keduanya. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan akses ke metode penempaan artefak abadi, serta teknik untuk memurnikan pil yang mencapai tingkat kekacauan primordial. Hebat, Ye Chen sangat gembira. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kebangkitan kedua ahli kuno yang perkasa ini akan sangat meningkatkan kekuatan pegunungan Kunlun dan dirinya sendiri. Guru, saya sudah lama tidak mendengar kabar dari Ji Siking dan Xia Ruoxue. Bisakah Anda menebak keberadaan mereka? Tanyanya tiba-tiba. Aku tidak bisa. Nibaijian menghela napas dan berkata, aku telah menggunakan jiwa surgawi ini selama beberapa waktu, dan telah memberimu kekuatan beberapa kali. Oleh karena itu, aku tidak memiliki cukup kekuatan untuk memindai pegunungan Kunlun dan Huaxia dengan teknik rahasiaku. Namun, kamu dapat meminta bantuan Dewa Alkimia. Dulu, dia pernah punya teknik yang bisa melacak siapa saja. Tidak peduli seberapa jauh seseorang berada, selama dia menggunakan benda yang mengandung aura orang lain, dikombinasikan dengan esensi darahnya, dia bisa memindai hamparan tanah yang luas dengan mudah dan melacak targetnya. Nibaijian tiba-tiba tersenyum dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, Dewa Alkimia menghabiskan ratusan tahun untuk menemukan orang yang berutang padanya.
Dia menggunakan teknik ini untuk menemukan orang itu di sebuah lembah di pegunungan Kunlun dan memukulinya. Namun, teknik semacam ini membutuhkan penggunaan esensi darah. Karena kita hanyalah jiwa dewa, kita tidak dapat menggunakannya. Kamu bisa memintanya untuk meneruskannya kepadamu dan menggunakan esensi darahmu untuk mengaktifkannya. Namun, tingkat kultivasimu tidak terlalu tinggi, jadi mungkin hasilnya tidak akurat. Baiklah, terima kasih telah memberitahuku, Guru. Ye Chen akhirnya merasa sedikit lega. Selama dia membangkitkan Dewa Alkimia, dia akan dapat menemukan Ji Siqing dan Xia Ruoxue. Kemudian, dia menatap orang-orang di depannya dan memberitahu mereka tentang efek dari terobosan ke alam semi surgawi dengan berbagai tingkatan artefak abadi. Semuanya, aku akan mengambil artefak abadi kelas 5 dan salah satu pedang. Aku akan membagikan artefak abadi lainnya kepada kalian. Kalian bisa menggunakannya untuk menerobos. Tentu saja, aku akan menemukan cara untuk menempa artefak abadi dengan tingkat yang lebih tinggi, jadi mereka yang bisa menunggu sebaiknya menunggu. Pada saat yang sama, aku juga akan mendapatkan formula alkimia untuk memurnikan pil obat tingkat kaisar tertinggi atau bahkan pil obat tingkat tinggi. Pada saat itu, aku akan membutuhkan bantuan dari dua master alkimia. Kedua master alkimia itu mengangguk tanda mengerti. Kepala balai, aku akan menggunakan artefak abadi tingkat 4. Leluhur Sekte Kunlun menghela napas dan berkata, aku telah terjebak di level ini selama 2300 tahun. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jika klan roh darah datang lagi, aku akan membantu. Bagus. Ye Chen melemparkan artefak abadi kelas 4 ke leluhur. Ketua balai, aku juga ingin menerobos. Artefak abadi tingkat 3 sudah cukup, kata Han Suang perlahan. Dia adalah tetua agung Sekte Dao dan telah terjebak di alam kaisar tertinggi tingkat 9 selama lebih dari 2000 tahun. Tetua agung dari sekte besar lainnya juga berkata, saya juga ingin menerobos. Artefak abadi kelas 3 sudah cukup. Kami orang tua tidak bisa menunggu selama itu. Kita akan memberikan artefak abadi yang ditempa nanti kepada para junior. Kita akan menggunakan ini terlebih dahulu. Paling tidak, kita akan memiliki kekuatan untuk bertarung saat klan roh darah datang lagi. Ye Chen melemparkan dua artefak abadi kelas 3. Dia menatap Sue Qin dari Sekte Malam Darah dan bertanya, apakah kamu akan menerobos? Ya, Sue Hongtian mengangguk dan mendesah. Aku sudah bertahan di level ini terlalu lama. Aku ingin menerobos. Suara mendesing. Artefak abadi kelas 5 muncul di tangannya.